sampai hari kiamat. Jadi penafsiran apa yang diciptakan Allah pertama berbeda pendapat ulama. Menurut Quran yang pertama cipta Allah itu lauh, kolam. Pena bukan pulpen yang kita sebut itu. Kolam itu bukan kolam ikan. Kolam itu pena. Disuruh tulis dalam tafsir Qurtubi, uktub pakatabah. Catatlah itu apa-apa isi dunia sampai kiamat. Tapi di dalam kajian ilmu tasawuf yang pertama diciptakan Nur Muhammad. Tentang kolam di Quran Pak. Nun wal qalama yasturun. Ada yang nun pena itu saja. Diceritakan. Semua terjadi sudah ditakdirkan Tuhan lebih dulu, sudah ada suratannya pada Lauhul Mahfuz. Termasuk datang kita malam. Ini datang kita malam ini. Ini belum kita ada lagi sudah takdirkan ini. Tapi sekarang terjadi itu. Kenapa tak ini terjadi manusia yang lain? Tidak ditakdir. Kesenasan malam nih. Senin yang akan datang udah ada takdirnya karena belum terjadi. Kan tahu tidak? Antakah libur, antakah hujan, antakah datang berapa orang, maka beruntunglah orang-orang ditakdirkan Pak dalam jalan kebaikan itu. Makanya disebut ini nikmat. Nikmat bisa kita hadir di majelis itu. Karena sekian banyak orang belum tentu bisa kemari. Mungkin bisa melewati provinsi bahkan luar negeri Pak, tapi belum tentu bisa melangkahkan kaki ke masjid majelis taklim. Itu hebatnya. Ada ya. Jadi dalam diskusi tadi jelaslah sudah kata Tuhan. Di surat Az-Zariyat 9, yu'fatu anahu man upik. Dipalingkan daripadanya Quran orang yang telah dipalingkan juga dalam azal. Tak ada dicatat yang itu Pak. Tak. Cuma lantar kita tak tahu kita ini kaya atau miskin, begitu Pak. Hidupnya berapa lama, kok esok hari apa nanti. Anak aku ini jadi apa lah akan datang. Jodoh aku ini siapa lagi. Karena tak tahu kita, biarkan tetap dalam doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Jadi kalau apapun terjadi nanti kita siap menanggapi ini. Kenapa? Sejak awal udah siap. Supaya mudah dipahami. Kalau semua itu sudah ditentukan, diberitahu Allah Ta'ala di surah Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami jadikan segala sesuatu sesuai dengan takdirnya. Udah takdir kita masing-masing Pak. Jadi ini pengaruh pada iman nih. Itu sesuai kadar gitu. Kadar itu masa kita kadar berapa kadar kita dapat sudah tentukan. Kapan waktunya, apa yang dapatkannya. Cuma supaya tadi jangan kita kesal menyesal, luangkanlah sesuai dengan aturan doa yang maksimal, usaha yang sungguh-sungguh, ikhtiar kita jangan putus dalam usaha ini. Kemudian barulah tawakal ala Allah, bertawakal kepada Allah. Lebih dari itu terjadi, memang begitulah kadar rezeki Allah diberi Allah Ta'ala. Coba lihat Pak, Ali bin Abi Thalib, dia berdoa. Allah Maha Kuasa mengabulkan doa-doa para nabi, para sahabat, kita orang biasa. Orang Allah dah janji Pak mesti diberikan sesuai dengan takdir. Sekarang kata Ali, kalau aku berdoa, aku minta sama Allah, Allah kabulkan, aku bersyukur. Kalau tak Allah kabulkan, aku bersabar. Ditanya orang kepada Ali, kenapa demikian wahai Ali? Kalau aku berdoa minta sesuatu kepada Allah, Allah kabulkan, aku bersyukur karena apa yang aku minta sesuai dengan takdirku, Allah beri. Kalau aku minta kepada Allah ternyata Allah belum bagi, aku bersabar. Kenapa? Yang pertama aku yang ingin, yang kedua Allah yang menghendak. Allah ada apa? Kalau ada Allah berkehendak, walau tak dikabulkan, pasti baik untuk kita. Jadi aku tak pernah kecewa kalau doanya. Kita kan terbalik. Kalau dikabulkan, baru alhamdulillah bersyukur. Kalau tak dikabulkan, mengapalah tak kabul-kabul hati, lah minta kata dia. Siap doa, siap sembahyang, doa. Kawannya siap doa, orang Allahumma antas salam, dia setiap selesai salam lantas jalan. Tak ada Allahumma antas salam lagi, lantas jalan lagi. Mintanya orang tahu apa tak berdoa. Doa semalam belum kabul Allah lagi, apa ini berdoa.
Jadi kalau orang yang tahu makrifat riba, tahu takdir Allah Ta'ala, kata orang Malaysia itu bilang, tak ada bezanya tuh kabul tak dikabulkan. Karena Allah lebih tahu lagi. Ini kita pula yang ngatur. Terbalik itu. Allah lebih tahu. Mana contoh ringan dipahami. Anak kita berumur 4 tahun. Setiap hari minta merengek-rengek, minta belikan kereta listrik. Uang ibu bapak ada. Kenapa tak dibelikan? Ibu tahu dia tuh belum layak menerima itu. Udah TK dia mak kereta listrik mak tidak juga dibelikan. Rupanya udah SD dia masuk SD pak minta mak kereta itu juga ada pintanya. 3 tahun dia berdoa dia minta. Nanti dia sampai kelas 4 SD tidak dibelikan. Kira-kira lebih kurang kelas 6 udah agak-agak lah dia bisa ibu. Nah, ibu pikir, oh ini pun jalan pun agak jauh, ini sekolah di benda besar, aku pun tak sempat. Banyak pertimbangan ibu, ku belikan atau tidak. Kalau pertimbangan ibu banyak tak baiknya, walaupun mampu kelas 6 udah bisa dia, tetap tak ibu bapak belikan. Nah, bukan tak mau belikannya, karena dia lebih tahu. Maksudnya Allah pada contoh nih, Allah lebih tahu lagi kondisi kita. Begitu tahu, Pak. Kalau tadi dikasih dia meminta, berarti doanya panjang. Kalau dikasih langsung terhenti doa, tak minta-minta. Ada kala dalam ilmu tasawuf Pak, Allah suka kita minta-minta dipinta. Kalau dibagi langsung nanti tak ada minta-minta lagi, dah tak ingat pun dia. Aku tak balas usaha dapat aja kan gitu. Minta juga lagi ya Allah, minta lagi. Ya, ibu coba selalu bang belikan golang bang, tidak ada baginya bu, beli cincin bang, lama-lama dibeli gitu. Minta selalu. Seiring kata abang tuh karena rezeki ada. Seiring dengan takdir Allah berlaku. Kenapa tak abang 5 tahun lah bang? Rezeki tak ada. Kalau ibu pandang itu, rozak tuh Allah yang berikan bang. Kalau udah ada kata Imam Ghazali, apa yang ditakdirkan untukmu akan tetap menjadi milikmu sekalipun jauhnya sejauh 2 gunung. Coba Pak, itu orang bertauhid paham. Apa yang tidak ditakdirkan untukmu itu tidak akan pernah menjadi milikmu sekalipun dekatnya sedekat 2 bibir. Dekat apa tidak? Kalau punya kita rezeki terdekat Pak, 2 gunung kan tak jauh. Gunung apa? Gunung Himalaya, Gunung Bromo. Kan jauh itu dapat, tapi kalau tak ada takdir kita, tak dapat. Itulah kata orang tua kita di Wabon, memancing ikan manopi-nopi, ayo bu, dapat saluang sama salidi. Kalaulah sudah tidak rajoki, kemana dibawa tidak menjadi. Kalau tak jadi tuh Pak, aku dibuat tak jadi gitu. Kalau jalan nak maju tuh, aduh ada jalan rezeki itu. Oh itu. Tetapi walaupun demikian jangan putus doa dan usaha tadi. Nanti menyerah. Nah, setelah kita buat tidak gitu Pak, mentakdir kita lah. Kemana dia tak menjadi Pak, kata bahasa orang kita dari pantai Pak. Kalau rezeki nak datang macam air pasang Pak. Kalau rezeki nak pergi macam air surut, kalau nak hancur tu ada di dalam itu. Yang begitulah yang begini. Kalau nak jadi itu gitu juga. Jadi omongan balik. Allah yang punya kuasa. Iya begitulah dia. Baru bersih dia. Karena sesungguhnya kami jadikan segala sesuatu sesuai dengan takdirnya. Dan banyak lagi firman Allah Al-Quran yang sudah menentukan itu sebagai pedoman kepada kita. Walaupun diberi nasihat yang baik-baik pun kalau Pak tak menerima dia, udahlah Pak, udah takdir dia sesat tuh salah, nasihat dulu. Kalau tidak juga baik diajak so tak juga mau, udahlah. Udah begitulah. Contohnya mana? Contohnya anak Nabi Nuh. Yuk, tugas kita ngajak, mari kita ajak belajar, mari kita ajak toa. Udah capek ngajar sampailah 60-70 tidak juga mau belajar Pak. Malah kan kalau kita ajak cuma harus dia marah. Udahlah tentu ada diri kalian gitu kadang. Surga tuh kau sendiri, aku sendiri katanya. Tugas kita ngajaknya itu bukan mau dan tidak ada Pak. Karena ada hutang di situ. Jadi jelaslah sudah
Di dalam Al-Quran surah Al-34 tuh wala yanfa'ukum nusi'inna aradtu an ansahalakum in kana Allahu yuridu ayyuhiyakum wa rabbakum wa ilaihi turja'un. Dan tidaklah berguna nasihatku kepada kamu, kata khutbah. Walaupun saya beri nasihat, kalau Tuhan menghendaki menyesatkan kamu, ya Tuhanmu dan kepadanya lah kamu akan kembali. Berkuih mulut awak mengajak dia, bukan yang tak mau, tak mau tidak. Nabi Muhammad Pak seorang Nabi, paham dia tak mau. Ya, apakah Nabi Muhammad berhenti berdakwah? Tidak, tugasnya ajak dia. Rasulullah tahu tidak bahwa Abu Lahab itu sesat, Abu Jahal itu tak akan mau. Di Quran diceritakan dah. Belum lagi Abu Lahab begitu bak dari beritahu tabat siada Abi Lahab itu mantap. Tapi Rasul ajak dia sebagai bentuk doa dan usaha. Nah, untuk meluruskan ini dan cukup banyak Pak mungkin perbanding imam ini beberapa kitab. Mari kita telusuri balik dari kajian ini supaya duduk dia. Paham lagi kita ya arahnya memang sudah ditakdirkan lah masing-masing udah ada ya. Nah, tapi kita belum kenal kenapa dalam rukun iman itu ada qada ada qadar. Berarti dua ya. Ada qada, ada qadar. Supaya kita paham qada itu apa, qadar itu apa. Gabung antara qada dan qadar kita nyebutnya takdir. Nah, tapi orang banyak bilang nasib itu. Kalian susah. Nasib. Kok kalian senang? Apa kata orang? Emang nasib. Apa kata orang kira-kira senang kalau berhasil? Ya udah tak gerak, aku begini bilangnya. Kalau susah? Nasib kenapa pula begini? Udah berobat Pak, udah tak sembuh, udah nasib nak mati. Bisa begitu aja. Pahami bagus qadar. Qadar itu hukum, ketentuan, perintah, kehendak, penciptaan. Kalau dibahasakan, kalau dipahami betul qadar ini suatu ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan iradat Allah. Sifat 20 ada iradat Pak. Apa itu? Kehendak. Ketetapan Allah SWT sejak zaman azali sesuai iradat Allah mengenai sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Nah, jadi nanti saya kasih kias biar pahamnya nanti satu. Kalau qadar itu kepastian dan ketentuan tadi. Nah, kepastian, peraturan, ukuran. Kalau dibahasakan, kalau diistilahkan itu apalah qadar ini? Perwujudan ketetapan qada terhadap semua makhluk dalam kadar dan bentuk tertentu sesuai dengan iradat Allah. Saya kasih paham yang mudah Pak. Qada itu perancang perencanaannya. Umpamanya si Rizal mau buat rumah, kan udah ada di qada pikirnya itu, rumahnya bentuk sekian, batunya begini ya Pak. Tapi Allah tidaklah merancang-rancang begitu. Ini supaya memahami qada tadi, rumahnya berapa ukurnya, kamarnya di mana, kan udah dirancang itu Pak. Tapi udah terjadi itu belum? Belum, masih qada. Pas rumah itu dibangun sesuai dengan ketentuan tadi, berapa batunya, berapa semennya, di mana tempatnya, pintunya berapa, kamarnya berapa, terjadilah itu, barulah qadar. Dan kita nih Pak udah ada qadarnya nih, berupa mama, berupa ayah kita dulu. Belum lagi mama kita menikah lagi. Udah ada anak pertama laki-laki atau perempuan, yang ketiga, keempat. Jadi tak ada lagi. Pak berapa anak? 5. Nomor 6 berapa orangnya? Cak lonceng juga Pak Ustadz, kata dia. Menyesal Pak dia ngancam-ngancam. Kalau kau lahir nanti anak aku ini perempuan, dia aku coreng, kan kau laki. Ini kan tabrakan laki-laki ini. Yang menentukan anak laki-laki perempuan itu bukan istrinya. Kan itu Pak. Sama dengan orang, kau udah nikah, udah. Kau tahu 2 tahun ada anak belum? Nah bisa tak ada. Orang yang beriman tak ada tanya lagi tuh. Karena yang menentukan lahir itu bukan orang, bukan suami istrinya, tetapi Allah. Memang tidak Allah belum. Sepanjang dia tetap dalam doa, usaha, ikhtiar dan tawakalnya. Nah, qadanya itu
Wallahu alam, tak tahu kita. Setelah terjadi olah tahu kita. Coba Bu, qada Allah, ketentuan ketetapannya. Tahu tak kita akan jumpa malam ini? Segini orangnya sana ada. Kan tak tahu. Tapi setelah berjumpa kita malam ini, ini rupanya qadar Allah Ta'ala bagi. Qada, qadar. Nah, jelas Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan dia menciptakan sesuatu lalu menetapkan ukurnya dengan tepat. Nah, dia menciptakan ukurannya, waktunya, posisinya, bagaimananya, sesenti sedetik pun tak berubah. Nah, baik rezeki ataupun ajal. Ayo. Kalau ajal udah jelas di mana dia meninggal, apa sakitnya, dalam keadaan bagaimana dia, posisi udah ditetapkan. Kalau bahasa kita sekarang udah MOU, udah tinggal menjalani kontraknya aja. Umurnya berapa? 30, 40, ibu mau umur panjang? Saya doakan nanti belum tentu ibu terima. Cerdas, saya pasti ibu tak amin kan? Ya Allah ya Tuhanku, panjangkanlah umur orang yang datang hari ini sampai hari kiamat. Saya mau lah, tapi ada syaratnya. Tak boleh beri syarat sama Allah ya. Orang nanya saya, Ustaz berapa umurnya meninggal? 95 baru-baru ini. Kita saya lagi, ibu-ibu rajin, ibu ngaji rajin puasa 95 bro. Nah, ini itu. Jadi bapak saya tanya bapak mau 95, bapak berapa 60, bapak 70. Tak mau lah Pak, repot orang ngurus awak katanya. Iya kok sehat aja, awak sakit nanti anak-anak berdosa gara-gara awak. Ustaz mau kata dia. Saya bilang mau. Tapi ada syaratnya. Pertama, umurnya 90-100 tak tua-tua. Begitu ya mau Pak. Nah enak. Yang kedua, sehat aja. Yang ketiga, rajoki ada aja Pak. Tak pada kerojo lagi. Yang keempat, bisa beramal dengan benar. Sholat, puasa, zakat, main terus sepanjang umur itu panjang, makin banyak amal. Tak apa-apa 1000 tahun pun saya mau. Ayo, ini tak mungkin begitu karena kita ini baru dan takdir masing-masing udah ada. Umur 60 belum sampai pun dah gini dah ibu. Totok juga lah lagi. Kenapa Pak? Antalah. Tahan sklender lagi negaknya. Totok juga. Macam mana lagi? Totok juga gini bu, kok sehat di pelak bolok main. Nah, tapi syukurlah Pak bisa juga mengaji, bisa beramal. Itu nikmat. Kita tak diurusi orang lagi, anak-anak. Nah, kalau lulus-lulusan juga lah ya Bu. Nah itulah begitu maksudnya. Dah. Kalau begitu, apakah kami terima ya Ustaz qadar dan sesuai dengan iman nih? Nah, mari kita cerna baik-baik bahwa takdir itu ada dua. Takdir mu'allaq, takdir mubram. Supaya kita jangan merasa udahlah begitu kaji soal takdir, terima adalah mati-mati. Susah-susah, percuma kita usaha takdir mati juga. Bukan begitu disuruh nih. Ini iman pada takdir ini takdir kedua, ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Takdir mu'allaq itu takdir yang berkaitan dengan ikhtiar manusia, berarti bisa dirubah. Dayo, itu namanya takdir mu'allaq. Supaya bisa ingatnya Pak, mengelak. Mu'allaq bisa dielak kan? Nah, bukan arti dari bahasanya, bukan supaya mudah diingat miripnya mu'allaq mengelak aja. Takdir mu'allaq itu bisa dirubah. Apa contoh takdir mu'allaq bisa dirubah? Umpamanya tadi Pak bodoh, bisa dirubah? Bisa. Belajarlah. Nah, dibiarkan kamu pandai ngaji, nggak pandai. Mau ikut ngaji, ngaji tidak juga pandai. Atang guru tadi udah lama ngajarin Bu, baca Bu, tak tahu bodoh aja Bu. Itu. Kalau guru tuh paham, tak perlu marah-marah. Kalau kita doa, usaha, ibu sudah sungguh-sungguh tak berhadapan, udah takdir dia lah tuh. Ini tidak baru ngaji, sudah tua, tak dapat bodoh, tak ampun, menangis lah ibu tuh merajuk, tak datang ngaji. Jadi bisa dirubah tuh Pak, miskin nih, bisa dirubah. Tapi kalau udah kita usahakan buat memang sedikit banyak Pak, tidaklah seperti orang yang tak berusaha. Ya, tidak pun dia usahakan, takdir juga itu. Tapi keluar dari takdir yang buruk itu, cobalah untuk menggapai takdir yang baik. Kalau tidak juga dapat, Pak, udah takdir lagi. Saya mau contoh.
contoh pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Maliki, gurunya itu Pak. Unik kisah mereka dalam masalah takdir nih, tapi dua-duanya benar. Imam Syafi'i itu dulu juga pas di situ memang dijadi Allah Ta'ala ilmu lah dialog mereka. Apa kata dia? Rezeki sudah ditakdirkan Allah. Kata Imam Syafi'i, kalau aku berusaha Allah beri rezeki. Kalau tak ada usaha kita nanti pula tak kita coba mengantar dapat. Kata Imam Syafi'i, bukan saya. Kata Imam Maliki, takdir itu ditentukan Allah benar, mau berusaha ataupun tidak. Kalau Allah nak berikan, dapat tidak. Nah, beda apa tidak Pak? Pendapat itu beda. Kata Imam Syafi'i, kalau kita usahakan dapat, tak dapat, tak usahakan tak dapat. Dah. Lalu dampaklah orang bawa kurma bermotor-motor kok sekarang Pak. Banyak tercampak-campak lah kurma itu, nak dinaikkan lagi ibarat sawit Pak. Nah, di tangan Imam Syafi'i didatangkan jadi tolong menyerang. Setelah saya itu tolong, orang yang tadi punya kurma itu pun diberikannya lah hadiah kepada Imam Syafi'i kurma. Tersenyum dia. Nah, inilah contohnya wahai Tuhan Imam Maliki. Coba tak aku tolong dia tu, mana dapat kurma ni? Mana aku tolong, takdir aku Allah Ta'ala kasih. Tersenyum Imam Maliki. Aku tak ada nolong-nolong, aku dapat. Mana dapat? Ini kau kasih aku ni, kata dia. Artinya mereka tersenyum berdua, tak berdebat gara-gara itu. Artinya maksud Syafi'i itu betul juga. Doa itu perlu, walaupun doa itu perlu usaha perlu, walaupun usaha tak memberi bekas. Nah, siang Maliki tadi benar juga. Kalau Allah sudah takdirkan, nah dapat juga nih. Jadi umur kita 50 tahun ke atas dalam hidup sehari-hari karena ditentukan tadi, jangan terlalu fokus hal duniawi ini semata. Nak beli gelang, beli cincin, beli gorden, beli bagus, alhamdulillah. Jangan paksa bapak tuh. Ada rezeki boleh, tak dapat udah, tak usah disusah lagi. Udah, bukan berarti bapak tak usaha kan gitu Pak. Kata yang Uti ini, udah aku usahakan tuh adek, melaklas pisang celana aku jadi kojo tuh dia. Bukan dia tak ondak, jawab kinan tak ondak. Orang buat kecuali tidur, ya apa tak dibuatnya Pak. Baca ibu marah. Ini usahakan di laut, di ladang, memang tak berikan, dan temonan tu tak naik. Mengamuk juga bini, dari mana Pak Desa pulang malamnya Pak Ustaz? Kenapa tidur di gudang? Kenapa tak bergaji? Kalau balik aku kubayangkanlah istriku panjang lah muncul di negara. Tak baliklah Pak aku lah kesiannya Pak. Di gudang nyamuk banyak, balik rumah bini merepet. Apa lagi hidup lu di sini tak ada ya Bu? Nah, udah kita tengok sama belajar, bukan dia pemalas, usahakan menjerokin untuk ondak bilang. Nah, jadi tidur, jadi tak mau buat apa-apa. Salah dia dalam bidang tak mau berusaha tadi. Nah, jadi takdir yang berkaitan ikhtiar manusia itu mu'alaq bisa dirubah. Ditanya orang mana dalilnya? Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan mereka sendiri. Nah, misalnya bodoh jadi pandai dia. Nah, dengan belajar dia tak ada betul di dokter Pak jadi ustaz jadi ini, kalau diusahakan di sekolah kan bisa jadi. Nah, berarti itu ayat menceritakan tentang takdir mu'alaq. Jangan pasrah aja. Nah, yang kedua namanya takdir mubram. Apa Bu? Mubram. Mubram itu takdir yang terjadi tidak dapat diubah. Umpama hari ini kita mati, tak seorang pun dapat ngerem. Bukan dokter yang kurang obatnya, bukan tabib yang kurang pengalaman merawat dia, bukan usaha kita yang belum maksimal, bukan doa kita belum terijabah, tetapi ketentuan Allah yang berlaku. Supaya jangan timbul penyesalan, usahakan aja lah. Kalau ubat lah, anak istri, anak obat, udah kita usahakan Pak, rupanya datang dokter bicara, maaf ya Pak, apa katanya Bu, dipilih-pilih tuh, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah lagi menyayangi dia. Baru berdarah air mata, nangis tuh. Begitu menangis, ada lebih kuat lagi menangis di rumah sakit tuh. Katanya. Mau kemana lagi, meraung lagi ketujuan terjadi. Tapi itulah mu'alaq tadi, itulah mubram. Udah tentukan Pak, tak disuruh Pak. Ibu lahir sebagai perempuan, kami sebagai laki-laki.
Bukan kehendak kita nih, bukan kehendak sama ayahnya, kehendak Allah. Lahir laki-laki tapi itu pun dirubah orang juga Pak yang ngobrol yuk. Udah lahir perempuan, udah pula dibuatkan laki-laki supaya tomboy kata dia begitu. Udah lahir laki-laki, dipotongnya pula lagi. Nah itulah Pak, udah mubram hari dan tidak kerojonya itu. Nah ini dari ketentuan itu salah satu ayat Yunus ayat 49. Qul la amliku li nafsin darran wa la naf'an illa ma syaa Allah likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat ataupun mendatangkan manfaat. Allah kata Muhammad, beritahu semua orang Muhammad bahwa engkau nih, aku tak bisa beri mudarat, aku tak bisa beri manfaat. Walaupun lagi ya Pak, kepada diriku sendiri pun tak bisa. Katakan Muhammad, kata Allah dalam ayat ini, kecuali apa yang Allah kehendaki. Kenapa? Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu sudah ada ajal, mempunyai ajal batas waktu. Ajal tempat batas waktu. Apabila telah datang ajal mereka, tak dapatlah mereka minta penundaan atau dicopotkan sedikit pun. 1000 orang doakan awak cepat mati Pak. Jangan takut. Ilmu ini kata dia, sihir ini tak akan mati itu. Kalau keyakinan kita kuat, Allah berkehendak, tak mungkin terjadi. Kalau tidak Allah, 1000 orang mengirim manfaat supaya awaknya sukses, supaya berhasil. Tidak akan sukses kalau Allah tak sukseskan. Itulah etikot yang dipahami. Ada pun yang terjadi ketika nikmat datang, sambut dalam keadaan syukur bahwa ini kehendak Allah. Kalau pencobaan datang, sambut dengan sabar. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk aku. Jadi tak ada kesalahan itu Pak. Jalan aja. Nah, kalau sudah paham gitu ini takdir tadi, mari kita tutup, kita pahami Pak. Apalah hikmahnya itu, tujuannya untuk pelajari iman pada qadar. Apa dia hafal aja? Apa dia tahu aja? Ada sekedar paham saja? Tidak. Ada hikmahnya dalam kehidupan. Pertama, kalau sudah kita jalani rukun iman ini, iman ke-6 ini, bahwa qadar Allah itu ada, tak ada bapak ibu lagi rasa kesal dan rasa takut dalam hidup ini, kecuali apa yang ditentukan oleh Allah SWT itu bagian dari takdir kita. Hikmahnya apa? Pertama, melatih diri agar banyak bersyukur dan bersabar. Kalau takdir itu enak, pada hidup kita aman, kenyang, monang, tenonangnya Pak, sambutlah syukur. Itu cara Allah Ta'ala pula menentukan hidup kita. Ketika datang masalah, diperbanyak kekuatan sahabat. Ini pun petunjuk Allah juga. Aku yang menerima. Ada kita solatkan dan sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak begitu paslah dia Pak, serahkan. Udah yakin dia apa terjadi ini sudah ditentukan Allah Ta'ala. Fahamlah dia, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan segala nikmat yang ada pada dirimu itu dari Allah. Apapun bentuknya, termasuk kesehatanmu, dari Allah. Tidak bisa sombong. Summa iza massakumud darru fa ilaihi taj'arun. Ya, kemudian apabila kamu ditimpa sengsara, maka kepadanya lah kamu memohon pertolongan. Kemana lagi? Nah itulah hikmah pertama, beriman kepada qadar baik atau keburuk terjadi. Seumpama seorang sopir Pak, berhati-hati betul, jangan terjadi tabrakan. Ternyata tabrak mati. Itulah batas tadi. Berhati-hati. Itu usaha kalau udahlah, tak boleh buat. Yang kedua, apa gunanya mempelajari qadar ini dan kita yakini, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Tak boleh pasrah saja.
Allah suruh dalam Quran surah Al-Qasas 77, wa bataghi atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu kesenangan kamu di akhirat, tapi jangan pula lupakan kesenanganmu di dunia. Perlu dunia, perlu akhirat ini paling perlu, tapi jangan jadikan dunia ini tujuan, tapi sebagai jalan wasilah Pak sebelum sampai ke akhirat. Nah, itu hikmah yang kedua. Yang ketiga, apa hikmah beriman pada qadar? Menjauhkan sifat hati dari kesombongan. Orang yang paham qadar tak mau sombong, Bu, ya, banyaknya cincin ibu, banyak gelang ibu, rumah ibu cantik, banyak rezeki bapak tuh. Apa kata ibu tuh? Alah, mana pula rezeki bapak tuh, aku nolongnya tak aku tolong, mampus apa aku nih, gitu, Pak. Kan sombong tuh. Alhamdulillah, ini kenapa lah ibu? Alhamdulillah, ini takdir kami Pak Ustaz, rezeki dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Bilang begitu Pak, aku kerja Pak, aku tak ada, aku tolong, mau tak makan, gitu coba. Jangan begitu, ini sih tak ada tuh. Jadi jauh sama bapak seorang pejabat negara, ya, bapak dipilih rakyat, betul, hebat bapak sekarang Pak. Tak ada yang hebat Pak, ini Allah menakdirkan aku, walaupun nanti tak ada takdir aku tak jadi, tidak. Waktu pilih rakyat, demi rakyat, untuk rakyat, asal jadi mandang tak lagi kaya, tak membuat sombong, ilmu banyak tak merasa pandai orang lain, amal kita banyak tidak berbangga hati. Kenapa? Karena ini punya Allah sebenarnya takdir kita. Tak mau sombong. Orang tahu itu kodarnya. Apa yang sombong kan? Sombong mati juga. Apa sombong? Sombong punya mobil mati, maaf ya Pak, pintelnya pun tak mati Pak. Sudih itu pusat bannya. Kebun aku banyak aku Ustaz, sombong kebun Pak, lidi sawitnya pun tak mati. Buti aku kan banyak Pak Ustaz, macam-macam, mulai 3 tempat 5 tempat, buti disombongkan ibu, sedangkan mati tak bak baju pengantin, kain kapal juga, dicari itu carilah, usahakanlah, tapi jangan gara-gara itu buat sombong karena tahu takdir beda. 3, yang keempat, dengan mempelajari takdir ini menenangkan jiwa awal. Jiwa kita tenang Bu, hidup mati, susah senang, kaya miskin, aku sakit atau sehat, semua sudah berada dalam jalur garis takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulanglah ruh kita nanti tak ada berkaitan dengan dunia lagi. Bukan rakyat boleh dunia Pak, bukan tak perlu kaya, bagus disampaikannya, bisa kita tolong pengajian, sekolah bagus, tapi tidak terpaut hati pada hal dunia. Dunia ini sama diri kita ini macam kapal di lautan. Biarkanlah kapal tetap di lautan. Selama kapal itu di lautan, kalau airnya tak masuk ke kapal, kapal itu akan selamat dan adem baik-baik saja Pak. Tapi kalau dibiarkan air masuk ke kapal, kapal itu akan tenggelam. Begitulah kita. Biarlah kita hidup dunia ini, tapi jangan biarkan dunia masuk ke hati kita. Tenggelam kita nanti. Tenggelam dalam kesombongan, tenggelam di dalam penyakit batin, iri, dengki, kesombongan. Ini masalahnya. Maka kalau tidak terkait begitu, dunia ini tak pala Pak menyusahkan lagi. Ada rezeki alhamdulillah, belum ada sabarlah. Nah ceritanya begitu. Nanti pas masanya, kalau nanti terkait hati dengan dunia, sakit dah parah Bu. Maaf bukan ibu-ibu di sini ya, udah mati dah. Apa kata dia? Aku rumah sakit, siapalah menjaga teko aku yang kuning itu, kata dia. Kenapa itu ya tengok-tengoknya di lemari hias tuh? Rupanya apa yang kita asikkan Bapak Ibu, apa yang kita pikir-pikiran, itulah kemungkinan nanti banyak mendekat antara hatinya. Bukan tak sayang anak, istri, suami, harta, bukan. Tapi tidaklah pala kali itu kali Pak yang sayang kita. Tak tenang jiwa dia. Kalau tenang gimana? Inilah penutup kajian kita nih. Baca Quran Pak, kita lihat surah Al-Fajr 27-30 ya, 27 sampai 30. Panggil kita, apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah engkau kepada Tuhanmu dengan ridha dan ridhoi. Wadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah engkau dalam surgaku. Bukan kita yang ingin surga, Pak. Allah mengundang kita. Kenapa? Jiwa itu adalah jiwa-jiwa yang tenang, tak lagi berkaitan dengan hal duniawi semata, tapi siap menerima takdir Allah bahwa sudah diserahkannya hidup mati dia lillahi rabbil alamin. Itulah penyerahan iman, yakin, tak ada rasa takut lagi. Pulang waktunya pulang. Kalau punya sakit, Pak, terima. Dengan begitu hati ini, Pak, tidak terkontaminasi dengan penyakit-penyakit batin yang takut betul meninggalkan dunia. Sebab itulah kita isi itu dengan zikir Allah. Selain yakin beriman dari ilmunya, diisi Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Isi supaya apa? Supaya hati bisa menerima apa yang diberikan Allah dalam seiring takdir kita ini hanya sekedar hak pakai, bukan hak milik. Kalau kita paham itu apa yang Allah ini sekedar hak pakai, pakailah sampai masa ditentukan, bukan hak milik. Apa yang kita miliki sekedar titipan. Kalau paham begitu, dunia Pak tidak masuk dalam diri kita. Demikian aku sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Semoga jadi pelajaran berharga untuk kita, terutama berkaitan dengan tauhid yang berkaitan dengan rukun iman keenam, bil qada'i wal qadar, beriman kepada qada dan qadar. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.